Oke, aku Pandi. Aku mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. Aku kuliah di Uniknas Denpasar. Aku sekarang selain jadi mahasiswa, aku juga sebagai dagang arak. Dan buat teman-teman yang mau follow IG ku, di bawah ini ada Pandi Adi, I-nya 3. Terus buat yang mau nyari arak Bali bisa langsung ke IG-nya, langsung ke Arak Kelarau. Bisa di sini. Untuk editor tolong ya. Oke, kali ini aku bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kasih di secret tuh, di link secret itu. Oke, yang pertama ya. Kak, kan katanya organisasi itu memperbanyak relasi. Tapi kenapa kalau dari cerita orang lain malah memperbanyak pengeluaran ya? Gitu. Menurutku kalian masuk organisasi itu udah resikonya pengeluaran tuh pasti ada. Tapi dari pertanyaannya itu bukan apple to apple, soalnya kecuali pertanyaannya kenapa yang awalnya banyak relasi malah kita dikit dapat relasi, itu tergantung orangnya gitu. Kalau misalkan pertanyaannya kenapa kita yang awalnya kita harus dapat relasi tapi malah banyak pengeluaran, itu agak kurang pasti pertanyaannya karena nggak apple to apple. Tapi aku ngomongin masa pengeluaran itu tergantung orangnya juga siap apa enggak untuk masuk organisasi, karena itu emang udah resiko ada masuk organisasi, emang perlu ngeluarin duit. Selain itu kita juga merluin SKP kan, ada SKPC yang itu sponsorship yang dimana itu harus ngeluarin duit dah. Kalau misalkan kalian emang belum siap untuk masuk organisasi, ya udah. Dari aku sendiri juga gak bakal maksain ke kalian. Itu sih. Oke, next. Melihat ada beberapa anggota Hima yang pasif, apa yang Kak Pandi pengen lakuin untuk kedepannya supaya di masa kepemimpinan kakak bisa membuat Hima lebih maju? Untuk anggota yang pasif ya, menurutku mau sebesar apa organisasi ya, pasti ada yang namanya anggota yang pasif. Karena apa ya? Terkadang orang-orang mungkin dari awal tuh emang udah masih semangat, masih lagi membara ya masuk organisasi. Tapi pas pertengahan mungkin ada antara kesibukannya dia atau emang tiba-tiba mager aja tiba-tiba. Jadi kita nggak bisa maksain itu 100% buat aktif gitu. Karena aku tahu tujuan kita untuk kuliah, orang tua kita nguliahin kita tuh buat akademik kan, buat nyari gelar S1, bukannya nyari organisasi. Yang masalah organisasi itu kan tergantung kaliannya sendiri. Kalian emang dari hati nurani kalian emang pengen masuk organisasi apa gimana gitu. Karena emang itu dorongan dari kalian sendiri gitu, emang niat kalian sendiri gitu. Dari aku sendiri, setidaknya kita tuh berusaha aja bikin dia beraktif dengan cara kita bikin peraturan-peraturan, kita ada powernya sebagai inti, sebagai fungsionaris Hima buat anggota-anggota tuh biar lebih aktif lagi. Kita bikin peraturan yang lebih tegas, kita bikin SOP salah satu ya. Entah kita misalkan yang pasti isinya aja sanksi, denda yang kayak gitu-gitu biar orang-orang tuh aktif. Setidaknya kita ada usaha lah gitu. Mau outputnya kayak gimana kita juga nggak bisa maksain, karena balik lagi kalian kuliah itu sebenarnya buat ya udah kuliah, bukan organisasi gitu tujuan utamanya. Orang tua nggak bakal maksain kamu buat masuk organisasi gitu. Intinya sudah usaha. Oke, next. Lihat detail. Oh, ini nggak perlu dibaca ya? Lihat detailnya. Next question. Gimana pendapat kakak kalau ada anggota organisasi yang punya hubungan pacaran dalam satu organisasi? Minta pendapat dari Kak Pandi sendiri dong, karena Kak Pandi kan seperti itu. Sebenarnya menurutku nggak ada masalah ya kalau misalkan pacaran di satu organisasi, selagi kalian bisa ngejaga profesional itu. Yang mana forum, yang mana di luar forum. Next. Siapa menurutmu yang paling kece di Hima? Ini pertanyaan apa sih gitu? Yang paling kece? Aduh. Jelas aku lah, maksud siapa lagi? Aduh, kalau ya yang di belakang layar bisa jawab sendiri, siapa sih yang paling kece? Oke, buat yang di belakang kamera ntar dapat traktiran ya.
semua kece. Dia anak-anak hima ilmu komunikasi, nama aja anak ilkom gitu loh. Anak ilkom tuh pasti kece, keren. Pasti beda sama jurusan-jurusan yang lain gitu menurutku ya. Gimana pendapat kamu tentang rumor kepemimpinan kamu yang dibilang tidak tegas? Ini kayak banyak sih pertanyaan masalah ini ya. Ya so far aku ngelihat kalau misalkan aku orangnya bukannya anti kritik, anti saran. Jadi aku benar-benar welcome banget masalah-masalah yang kayak gini. Dibilang kurang tegas, terus misalkan kurang disiplin kayak gitu-gitu. Malah aku lebih seneng karena orang-orang berani speak up sama ke aku. Kalau misalkan aku kekurangannya gini, bisa dijadiin evaluasi ke depannya, bisa aku berubah. Nah, untuk yang tegas apa enggak, aku bakal berusaha, aku bakal jengah untuk berubah biar yang awalnya nggak tegas jadi lebih tegas. Dengan cara mungkin ya balik lagi sama yang kayak tadi. Oke, next. Pernah nyembunyiin temen yang selingkuh nggak? Widih, ini pertanyaan agak berat ya. Temanku, circleku baik-baik semua sih, nggak ada yang selingkuh gitu. Jadi nggak pernah sih aku nyembunyiin. Dan selain itu, walaupun ada temanku yang selingkuh, itu kan hubungannya dia gitu. Aku nggak berhak buat ikut campur untuk masalah hubungannya dia. Vespa merahnya cash apa kredit kak? Waduh, jujur aja sih, aku beli Vespa tuh kredit. Tapi udah lunas, aman. Jadi aku tuh gak ada beban karena yang bayar bapakku bukan aku. Mau kredit apa cash gak ada beban karena bapakku yang bayar. Terus gimana rasanya kepilih jadi ketua karena banyak relasi bukan soal pemikiran? Ini berat sih pertanyaannya. Menurutku kalian mau bikin, ibaratkan mau jadi ketua gitu, kalian harus bisa bikin orang-orang tuh percaya kalau kalian tuh bisa jadi pemimpin yang baik. Nah, itu maksudnya apa? Relasi kan. Kalau misalkan kalian punya pengetahuan tapi nggak kalian gunain, ibaratkan teori aja lah, bukan action, nggak ada actionnya, rugi sama sekali gitu. Tapi kalian bisa praktekin itu semua. Karena kalau misalkan kalian punya relasi, berarti kalian punya knowledge public speaking yang bagus. Tapi kalau misalkan kalian punya pengetahuan yang luas, belum tentu kalian punya relasi yang banyak, terus dipercaya sama orang-orang. Karena kalian jadi pemimpin, itu kan ya sistemnya di Indonesia tuh voting ya, butuh orang-orang buat milih kalian. Dan kalian harus bikin orang-orang tuh percaya kalau kalian tuh siap dan bisa untuk jadi pemimpin. Jadi menurutku pengetahuan itu penting, tapi pengetahuan itu ada di dalam relasi. Gimana cara ngebentuk relasi itu harus ada pengetahuan. Gitu. Thank you. Mungkin udah habis ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin segitu aja ya. Cukup ya? Cukup. Enough. Oke, thank you buat semua pertanyaannya.